ini kita akan bicara tentang dasar-dasar pemrograman di Microsoft Visual Workflow. Ada 3 hal terkait dengan dasar pemrograman. Yang pertama yaitu cara penyimpanan data di dalam Microsoft Visual Workflow nanti, kemudian bagaimana memanipulasi data, dan kemudian bagaimana kita melakukan kontrol program. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah penyimpanan data. Dalam kita membuat sebuah program, pasti yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah menyimpan data. Baik data itu kita simpan di dalam memori maupun di dalam hard disk. Nah, untuk menyimpan data itu, maka kita akan mengelompokkan data yang kita punya menjadi kelompok-kelompok tertentu. Dan di dalam bahasa pemrograman itu kita sebut dengan jenis data. Seperti halnya di dalam Pascal atau di bahasa programan yang lain juga mengenal apa yang disebut dengan jenis data. Nah, di dalam Foxpro kita mempunyai jenis data sebanyak 9, yaitu karakter, numerik, date, sampai di sini varian. Karakter ya, itu adalah sembarang tulisan, sembarang simbol ya, yang maksimum panjangnya adalah 250 kurang lebih sepanjang itu. Jadi apa saja tulisan asal kita update dengan tanda petik, nanti itu akan menjadi sebuah data karakter. Jadi di dalam Foxpro di situ string maupun karakter itu akan disebut dengan karakter. Kalau di dalam Pascal kemarin itu string dan juga karakter ya, tapi di sini kita hanya mengenal karakter, baik itu satu huruf maupun panjang ya. Kemudian berikutnya adalah numerik, itu adalah angka matematis, di mana angka matematis di sini mempunyai desimal ya, contohnya seperti ini. Kita bisa mengatur panjang desimalnya. Yang berikutnya adalah jenis date, jenis tanggal, di mana jenis tanggal ini adalah suatu data yang menyimpan ya, kronologi suatu kejadian ya, menyimpan kronologi suatu kejadian. Nah, untuk membuat sebuah data tanggal, perhatikan di sini kita bisa menggunakan kurung kurawal, buka dan tutup di sini. Kemudian kita mulai dengan tanda topi ini, kemudian tahun, bulan, dan tanggal. Nah, kalau kita membuat format data seperti ini, maka dia nanti akan menjadi data jenis D, jenis date. Atau dengan fungsi CTOD atau C2D, yaitu karakter to date. Nah, ini adalah data karakter, tapi kalau kita masuk ke dalam fungsi CTOD nanti akan menjadi data tanggal. Demikian juga kalau kita punya fungsi date, itu nanti akan menghasilkan data tanggal. Sedangkan datetime di sini, datetime ini adalah sebuah data tanggal yang diikuti dengan waktu. Ada sedikit kesalahan. Waktu ini adalah koma ya, koma. Ya, itu seperti itu. Jadi ini tanggal, ini waktunya. Tanggal, jam, kemudian menit, ini detiknya. Kemudian berikutnya adalah logical, atau dalam Pascal kemarin namanya adalah boolean, yaitu suatu data yang nilainya benar saja atau salah saja. Nah, di dalam Foxpro untuk menulis benar atau menyatakan nilai benar, kita bisa menggunakan sebuah ekspresi titik T titik atau titik Y titik. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Untuk salah, titik F titik atau titik N titik. Huruf besar juga enggak masalah. Gitu. Itu adalah jenis data logika. Kemudian yang berikutnya jenis data currency. Di sini jenis mata uang. Ya, di sini jenis mata uang. Kemudian blob, di sini ada jenis data yang dapat kita isi dengan objek-objek
tertentu, misalkan gambar bisa, ya, atau mungkin sebuah objek datasheet dari Excel gitu. Kemudian var biner di sini variabel jenis variabel yang nanti akan jenis data yang nanti akan disimpan dalam format biner. Sedangkan varian di sini nanti dapat kita isi dengan jenis-jenis data yang di atas ini tadi. Jenis data varian. Oke, itu jenis data yang dapat kita buat saat kita membuat program. Nah, selain jenis data itu, kita juga punya variabel atau media penyimpanan. Nah, media penyimpanan di dalam Foxflow itu ada 3, yaitu minimal ada 3, masih ada lagi sebetulnya. Nanti kita bisa nambahkan, yaitu adalah property. Property di sini lebih khusus, lebih spesifik, yaitu pada atribut, ya, atribut. Nah, variabel ya, itu jenisnya sama dengan tadi, jenis data tadi, yaitu mulai dari karakter sampai varian tadi, jenis variabel. Jadi kita bisa menyimpan data karakter ke dalam jenis variabel karakter, itu seterusnya. Kemudian array, ya, ini berisi semua jenis data kecuali varian. Ya. Ini nanti dapat kita convert ke tabel, ya, ke tabel. Ya. Kemudian array di sini ada yang bahasa programming yang bisa mendeklarasikan array secara dinamis, tapi kalau di Foxflow tidak, ya, tidak dinamis. Kemudian tabel. Nah, tabel itu nanti kita akan buat sebuah media simpan namanya tabel yang berada dalam disk, dimana tabel itu nanti terdiri dari kolom atau field, ya, dan record atau baris. Nah, untuk itu maka kita bisa membuat sebuah kolom dengan jenis ini, dengan jenis mulai data yang tadi, karakter, numeric, date, time, logical, currency, block, varian biner, varian, var biner, varian. Nah, kemudian ditambah lagi nanti untuk jenis field itu ada karakter biner, karakter tapi penyimpanannya biner. Double di sini adalah numerik dengan ring yang lebih panjang lagi. Float sama dengan integer di sini. General ini adalah untuk menyimpan jenis objek di dalam field, dalam file tabel. Integer, ya, integer bilangan integer, bilangan numerik tanpa koma di sini integer. Integer auto increment. Ya, jadi akan naik otomatis. Memang di sini jenis data yang merupakan data karakter tapi panjang, bisa 1 halaman atau 2 halaman nanti akan diformat tersendiri oleh Foxflow. Kemudian memo biner, jenis data memo tapi penyimpanannya dalam format biner. Varchar di sini, adalah sebuah data karakter, tapi model penyimpanannya itu tidak menyertakan spasi kosong di belakang, ya. Jadi akan lebih efisien. Varchar biner di sini jenis varchar tapi penyimpanannya model biner, gitu. Itu cara untuk media simpan, ya, media simpan, ya. Nah, kemudian atribut ini nanti akan melekat atribut dari objek-objek yang kita punya di dalam Foxflow nanti. Gitu. Oke, itu untuk media penyimpanan data. Nah, kemudian untuk manipulasi kita punya operator, ya. Jadi kalau kita mempunyai kumpulan dari data tadi, maka kita bisa mengoperasikan manipulasi dengan menggunakan operator.
Nah, operator itu ada bermacam-macam operator. Yang pertama operator numerik. Nah, operator numerik itu ini untuk pengelompokan, ini pangkat, ini kali, bagi, mencari modulo, jumlahan, pengurangan gitu. Jadi kalau kita coba tuliskan di Pascal ya, secara langsung aja di sini. Saya bisa tuliskan di sini tanda tanya, misalkan 5 kali 7. Oke. 5 kali 7. 6 bagi 7. Kemudian 5 pangkat 7. 56 modulo 9 hasilnya. Oke. Minus 90. Oke, itu adalah contoh kita menggunakan operasi pada VoxPro secara langsung. Kemudian jenis data karakter. Oke, karakter plus minus dolar. Kita implementasikan. Plus ini menggabung, ini juga menggabung. Ini mencari atau mengetes apakah sebuah karakter berada di karakter yang lain. Kita coba, misalkan saya punya data S1 sama dengan Senin, gitu. S2 sama dengan pagi. Ya, kalau saya tanya S1 ditambah S2, hasilnya Senin pagi. Gitu. Kalau saya kurangkan, hasilnya sama ternyata. Ya. Tapi kalau saya punya S0 ya, sama dengan Senin, karakter ya, Senin. Kemudian ini ada spasi panjang nih, saya enter. Kalau saya tanya S0 plus S2, hasilnya Senin pagi, ada spasi di sini. Sedangkan S1 S0 min S2, hasilnya Senin pagi. Nah, perhatikan, nah nggak ada spasinya. Nah, padahal panjangnya sama. Kita akan cari panjangnya ya. Misalkan di sini length, ini panjangnya. Panjang dari S0 sama dengan dikuranginya. Jadi panjang karakter S0 plus S2 dan S0 min S2 itu sama. Artinya berarti spasi ini sebetulnya tidak hilang, tapi ini diletakkan di belakang sini. Itu beda plus dan minus operator karakter. Nah, sekarang saya tanya di sini, apakah huruf S itu berada di dalam S1? True. Ya. Apakah SE berada di S1? True. Ya. Apakah SE dengan S kecil berada di S1? False. Nah, itu ya. Jadi dolar di sini mengecek apakah sebuah karakter ini berada di karakter yang lain. Oke. Berikutnya yaitu adalah date and time. Ada dua, plus dan minus ya. Implementasinya seperti ini. Kalau saya punya data tanggal T1, itu katakan tanggal lahir kita, misalkan 1976 0902 kurung Kurawa Tegal. Nah, misalkan T2 sama dengan 1945 08 17. Oke, nah 17 Agustus 45. Saya tanya T1 plus 1000 ya, artinya apa ya? Artinya dari tanggal 2 Agustus 2 September 1976, 1000 hari kemudian tanggal sekian ya, tanggal sekian.
Kalau kita cari T1 min T2, perhatikan ya. Jadi dari 17 Agustus 45 sampai 2 September 1976 itu sekian ini. Nah, lebih jelas misalkan saya punya T0 itu sama dengan date sekarang, tanggal sekarang nih, saya tanya ya, T0, perhatikan tanggal 23 bulan Maret 2014 sekarang ya. Nah, kalau saya tanya T0 min T2 ya, dari 17 Agustus 45 sampai sekarang itu ada 25.055 hari. Dari sekarang ya, dari sekarang T0 1000 hari lagi besok tanggal 17 Desember 16. Kemudian dari sekarang 1000 hari yang lalu tanggal 27 bulan 6 2011. Nah, itu adalah fungsi operator tanggal. Kemudian berikutnya logical. Kira-kira itu sama, cuma di sini kita mempunyai relasi not atau dengan tanda seru. Gitu. Jadi kita bisa ekspresikan di sini. Kalau saya punya not titik t titik ya, false ya kan, true and false ya. Begitu seterusnya. Oke. Kemudian operator relasional. Nah, lebih besar, lebih kecil, sampai di sini sama dengan ini untuk khusus untuk karakternya di sini. Nah, cuma di sini ekspresi tidak sama itu ada tiga di mana di sini kita perlu seperti ini karakternya ya, kita implementasikan juga. 8 tidak sama dengan 8 ya, salah ya kan, tidak sama dengan 8. Kalau kita tulis begini maka nanti error ya, ada kesalahan, jadi harus spasinya 1. 8 tidak sama dengan 8, tidak sama dengan 1, true ya. Kemudian dengan crash, nah ini juga sama ya. Atau dengan tanda seru sama dengan ya, seperti itu. Oke, itu ya, itu untuk menyatakan ekspresi tidak sama dengan yang lainnya sama. Kemudian fungsi. Nah, fungsi itu kita punya beberapa fungsi yang disebut sebagai fungsi bawaan ya, fungsi bawaan itu ada beberapa banyak ya yang penting harus kita ketahui. Nah, di sini nanti apa yang akan kita gunakan fungsi bawaan untuk tanggal nih, day untuk mencari tanggal dari suatu tanggal, do mencari hari ke dari suatu tanggal, dan seterusnya di sini. Oke, nah di sini adalah fungsi-fungsi bawaan dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kita juga bisa membuat fungsi sendiri nanti ya, habis ini nanti kita bicara membuat fungsi. Kemudian perintah. Nah, perintah itu kita bisa menuliskan ya, seperti perintah replace, delete, store, dan lain sebagainya, masih banyak nanti, yaitu fungsi perintah-perintah. Nah, kemudian kontrol program. Nah, secara khusus seperti halnya kita di mata kuliah algoritma, kita dulu pernah bicara tentang sequence, perulangan, dan percabangan. Perulangan kita punya for and for ataupun do, while, and do. Percabangan kita punya if and if,
atau do case and case. Nah, nanti secara lebih khusus kita akan bicarakan. Oke, saya kira itu dulu. Kita